Jika perang antara Cina dan Jepang benar-benar terjadi, siapa yang akan menekan tombol pertama kali? Pertanyaan ini tak hanya spekulasi. Data satelit militer menunjukkan Jepang sudah melanggar konstitusi damai mereka sendiri. Di Pulau Ishigaki dan Miyako, baterai rudal anti kapal tipe 12 kini sudah aktif dan moncongnya terkunci lurus ke arah jalur logistik Cina. Banyak orang mengira Cina yang akan menyerang duluan karena agresif. Tapi fakta berbicara sebaliknya. Sejarah mencatat pola yang konsisten. Mulai dari Perang Jiawu tahun 1894 hingga insiden jembatan Marco Polo 1937, pihak yang menyalakan sumbu peperangan di Asia Timur adalah Tokyo, bukan Beijing. Hari ini, pola itu berpotensi terulang. Konflik di Laut Cina Timur tak bisa dipandang sebelah mata hanya karena letaknya jauh di utara. Perairan yang menjadi medan sengketa ini adalah jalur sutra modern. 5 triliun dolar perdagangan dunia melintas di sini setiap tahunnya. Bagi Indonesia, stabilitas kawasan ini sangat penting. 60% pasokan barang impor vital yang masuk ke Indonesia harus melewati jalur ini. Pecahnya perang terbuka antara dua raksasa ekonomi Asia ini akan memicu krisis ekonomi di tanah air. Dompet kita hari ini, nasibnya bergantung pada seberapa kuat para jenderal di Tokyo dan Beijing menahan diri. Pemicu pertama hampir pasti terjadi di level taktis lapangan. Jepang juga paham kalau mereka kalah, baik dalam jumlah personel maupun mesin perang. Strategi Tokyo saat ini adalah memancing lawan. Laporan mencatat peningkatan agresivitas kapal patroli pantai Jepang. Jepang memaksa Cina kehilangan kesabaran dan melepaskan tembakan. Saat peluru dari Cina meletus duluan, maka Tokyo mendapatkan legitimasi politik untuk berteriak sebagai korban. Status inilah yang mereka butuhkan untuk menyeret Amerika Serikat masuk ke dalam gelanggang, sesuai pasal 5 Perjanjian Keamanan. Tapi Beijing membaca strategi ini, mereka tidak terpancing membuang peluru untuk insiden sepele. Respon mereka sejauh ini sangat kalkulatif. Doktrin Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA sangat tegas. Lumpuhkan ancaman di sarangnya sebelum mereka bergerak. Jika intelijen Cina mendeteksi pergerakan ofensif dari pangkalan Jepang, tembakan pertama Beijing kemungkinan berupa serangan saturasi rudal balistik. Targetnya bukan kapal yang sedang berlayar, namun mata dan telinga musuh. Pangkalan radar di Yonaguni, situs rudal di Miyako, dan landasan pacu di Okinawa. Cina akan menggunakan rudal Dongfeng untuk menghancurkan kemampuan deteksi Jepang dalam gelombang serangan pertama. Mereka ingin memastikan medan tempur terkunci di wilayah Jepang dan tidak merembet ke pesisir industri yang padat penduduk. Variabel yang paling rumit adalah posisi Amerika Serikat. Setiap kalkulasi perang antara Tokyo dan Beijing, ujung-ujungnya adalah permainan psikologis melawan Gedung Putih. Serangan Cina ke pangkalan Jepang memiliki resiko fatal. Pasalnya, pangkalan Amerika di Jepang terletak berdampingan dengan fasilitas militer lokal. Beijing mencoba menciptakan keraguan di Washington. Mereka ingin Amerika berpikir dua kali sebelum membuka konflik. Tujuan Cina adalah menunda intervensi Amerika selama mungkin sampai militer Jepang lumpuh dan kondisi di lapangan tak bisa lagi diubah. Media Barat sering menarasikan Jepang sebagai pihak pasif yang cinta damai. Namun data anggaran pertahanan terbaru justru membantah narasi tersebut. Jepang telah menyetujui pembelian 400 rudal Tomahawk dan mengesahkan doktrin serangan balasan atau counter-strike capability. Secara hukum militer, doktrin ini memberikan wewenang bagi Jepang untuk menyerang pangkalan musuh sebelum mereka diserang, asalkan mereka menganggap ada ancaman nyata. Definisi menganggap ini sangat subjektif dan berbahaya. Dalam situasi tegang, subjektivitas Jepang inilah yang berpotensi memicu perang besar, bukan agresi Cina. Jepang sedang bertransformasi dari perisai menjadi tombak yang siap menusuk. Perimbangan kekuatan militer tahun 1937 sudah tidak berlaku lagi hari ini. Cina memiliki sistem industri militer terlengkap di dunia. Segala fantasi Tokyo untuk bisa mengontrol ritme perang di daratan Asia adalah sebuah kesalahan kalkulasi yang fatal. Kali ini, api perang tidak akan merembet ke Beijing, tapi akan dipadamkan langsung di pangkalan peluncuran di seberang lautan. Menurut kalian, apakah Jepang berani mengambil resiko, atau mereka akan mundur saat moncong Dongfeng sudah terkunci ke arah mereka? Namun, ada satu variabel haram yang jarang dibicarakan saat membahas konflik ini, yaitu Taiwan. Obsesi Jepang untuk mempersenjatai diri bukan semata-mata demi mempertahankan Tokyo, tapi untuk mempertahankan Taipei. Mendiang Shinzo Abe pernah berkata dengan lantang, keadaan darurat Taiwan adalah keadaan darurat Jepang.
Kalimat ini adalah pengakuan ketakutan geopolitik. Jika Cina berhasil menguasai Taiwan, maka jalur logistik maritim Jepang di selatan akan tercekik. Jika Taiwan jatuh, leher ekonomi Tokyo ada di tangan Beijing. Inilah alasan kenapa Jepang nekat mengubah kapal perusak kelas Izumo menjadi kapal induk yang mampu membawa jet tempur F-35. Namun apakah transformasi Izumo ini cukup untuk mengimbangi naga laut Cina? Jawabannya, tentu sedikit naif. Secara tonase dan teknologi, Angkatan Laut Bela Diri Jepang memang modern, tapi mereka kalah telak dalam napas peperangan. Cina mampu produksi jet tempur, rudal, hingga kapal perang secepat pabrik membuat HP. Kapal induk Fujian milik Cina sudah menggunakan sistem peluncur elektromagnetik yang setara dengan kelas Ford milik Amerika. Sementara Jepang, mereka sangat bergantung pada payung perlindungan armada ke-7 Amerika di Yokosuka. Jika perang pecah besok pagi dan Amerika terlambat mengirim bantuan, armada laut Jepang berpotensi menjadi rongsokan besi di dasar Laut Cina Timur sebelum sempat meluncurkan satupun F-35 mereka. Skenario yang paling menakutkan bagi Jepang sebenarnya bukan invasi fisik, melainkan blokade total. Jepang adalah negara kepulauan yang miskin sumber daya alam. Hampir 90% energi mereka datang dari luar. Cina tidak perlu mendaratkan satupun tentara di pantai Tokyo untuk menang. Strategi Beijing sederhana. Cukup parkirkan kapal perusak tipe 055 di jalur perdagangan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, lalu nyatakan zona larangan melintas. Dalam 2 minggu, cadangan minyak Jepang akan kritis. Lampu-lampu di Ginza dan Shinjuku akan padam. Pabrik Toyota dan Honda akan berhenti beroperasi. Negara itu akan lumpuh karena kelaparan energi. Ini adalah skakmat yang paling dihindari oleh para perencana militer di Tokyo. Lalu, di mana posisi Indonesia dalam konflik ini? Jangan merasa aman hanya karena kita non-blok. Rudal tidak mengenal diplomasi. Jika konflik terbuka meletus di Laut Cina Selatan, wilayah Natuna Utara ada di baris depan zona bahaya. Puing-puing rudal yang dicegat, tumpahan minyak dari kapal tanker yang karam, hingga manuver jet tempur yang melanggar batas udara akan menjadi sarapan sehari-hari. Lebih parah lagi, jika Amerika menggunakan pangkalan di Filipina atau Australia untuk menyerang Cina, wilayah udara Indonesia berpotensi menjadi jalur lintasan rudal jelajah. Indonesia dipaksa memilih, diam dan membiarkan kedaulatan diinjak-injak, atau menembak jatuh rudal asing dengan resiko terseret ke dalam Perang Dunia Ketiga. Pilihan sulit ini juga yang membuat bursa saham dan nilai tukar rupiah akan bergejolak hebat. Investor asing akan kabur dari Asia Tenggara mencari tempat aman. Krisis moneter 98 bisa terlihat seperti piknik sore dibandingkan dampak ekonomi dari Perang Cina-Jepang. Harga barang impor akan meroket gila-gilaan karena biaya asuransi pengiriman laut naik ribuan %. Jadi, bagi kalian yang berpikir perang ini cuma tontonan seru di TikTok, coba pikir ulang. Sejarah mengajarkan satu hal. Negara yang memulai perang dengan rasa percaya diri berlebihan, biasanya berakhir dengan kehancuran. Jepang pernah melakukan kesalahan ini di Pearl Harbor tahun 1941. Mereka membangunkan raksasa tidur bernama Amerika. Apakah Tokyo akan mengulangi blunder yang sama dengan memprovokasi raksasa baru bernama China? Di atas kertas, aliansi Jepang-Amerika terlihat tak terkalahkan. Tapi di medan perang, jarak geografis sangat menentukan. Cina bertarung di pekarangan rumahnya sendiri, sementara Amerika harus mengirim logistik dari separuh lingkaran bumi. Waktu, geografi, dan jumlah produksi industri memihak ke Beijing. Pertanyaannya sekarang tersisa satu. Apakah para politisi di Tokyo sadar bahwa mereka hanya dijadikan pion oleh Washington untuk menahan laju Cina? Atau mereka memang rela menjadikan rakyat Jepang sebagai tumbal demi ambisi mengembalikan kejayaan militer masa lalu?